Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan jemaat Gemim Sion yang boleh terbangun saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Dan tentunya juga Tuhan, dengan kehadiran-Mu, maka kami rindu suara-Mu. Kami rindu kebenaran firman yang diimani dan diyakini adalah pelita, sul, dan berkat di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus agar senantiasa Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu, dan kami mau memberi hati kami ditegur dan dibentuk oleh firman-Mu. Dan lebih dari itu Tuhan, firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam perjalanan kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjadi kepanjangan lidah menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini, hamba-Mu penuh dengan keterbatasan dan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat. Kuasai hati dan pikiran kami semua, kuasai ruangan tempat kami beribadah ini. Dan berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap dan sedia menerimanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Mari jemaat orang yang membawa Alkitab, orang baca bersama-sama. Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat 21, bunyinya demikian. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Pembelajaran moral yang pertama kepada rakyatnya, yaitu dia meminta maaf. Dan itu adalah pembelajaran yang luar biasa. Tetapi itu juga merupakan langkah politik awal yang dilakukan oleh Nelson Mandela, bahwa di mana pidato itu juga adalah sebagai tanda bahwa dia menginginkan adanya kedamaian dan persatuan di tengah-tengah negerinya yang syarat akan pergolakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tinggalkan Nelson Mandela dan andai kata saat ini
saya sebagai pribadi di dalam kehidupan saya menyakiti hati jemaat, melukai, membuat jemaat terluka, dirugikan, menderita, kecewa, dan sakit hati. Maka kira-kira jemaat yang mempunyai perasaan seperti itu karena apa yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, dan tiba-tiba saat ini saya berada di depan mimbar berhadapan dengan jemaat, bagaimanakah perasaan jemaat terhadap saya? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita di hari Minggu ini adalah Allah mereka-rekakan kebaikan. Mereka-rekakan kebaikan adalah artinya merencanakan dan melakukan kebaikan. Tentu cerita yang saya baru katakan tadi, andai kata itu terjadi, maka ada respon positif dan mungkin ada juga lebih banyak respon negatif daripada respon positif. Ketika jemaat bertemu dengan saya yang pernah melukai hati jemaat, pernah membuat jemaat dalam situasi yang sangat terpuruk dan menderita, ketika bertemu dengan saya adalah manusiawi jika jemaat benci dan pasti bahkan mungkin dendam kepada saya. Dan jika jemaat memberikan respon yang baik, bisa jadi mengandung dua arti. Pertama, pura-pura atau munafik, dan bisa jadi yang kedua adalah miracle, adalah keajaiban. Tiba-tiba jemaat berespon baik terhadap saya yang sudah begitu melukai hati jemaat, merugikan jemaat, dan hal-hal lain yang sangat menyakitkan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh sebab itu sangatlah normal dan manusiawi jika orang melakukan sebuah kejahatan kepada seseorang dan akhirnya dia merespon atau dia membalas dengan hal yang tidak baik kepada yang melukainya. Itu dapat dikatakan manusiawi. Dan itu memang kenyataan kehidupan kita. Iya toh? Tidak mungkin orang-orang yang begitu melukai orang hati, yang begitu menghancurkan orang hati, orang akan berlaku baik kepadanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini di sepanjang minggu ini, lewat tema Allah mereka-rekakan kebaikan, kita disodorkan cerita tentang Yusuf. Dan tentunya cerita tentang Yusuf ini adalah cerita yang sangat terkenal, apalagi anak-anak sekolah minggu sangat hafal dengan cerita Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel, kakak beradik. Ada 12 yang dikenal sebagai 12 suku Israel. Namun Yakub ini memiliki 2 istri, yaitu Lea dan Rahel, dan memiliki 2 gundik, yaitu Bilha dan Silpa. Dan melalui 4 perempuan ini, maka lahirlah 12 suku Israel. Dan Yusuf sendiri ini adalah anak dari istri kesayangan dari Yakub, yaitu Rahel. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Dan Yusuf adalah anak yang sangat disayangi oleh Yakub. Yusuf ini satu ibu dengan Benyamin. Beberapa ibu Rahel, tetapi Benyamin dia tidak melihat lagi ibunya karena Benyamin meninggal ketika ibunya Rahel melahirkan Benyamin. Nah, jadi kakak beradik dari Yusuf yang ada 12 yang dikenal sebagai 12 suku, yang akhirnya
salah satu suku yang tokoh terkenal yaitu Musa lewat suku Lewi, dan Daud melalui suku Yehuda yang pada akhirnya bermuara kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub dan istri yang sangat dikasihi oleh Yakub, yaitu Rahel. Dan dalam keseharian Yusuf, kita boleh baca dari pasal 37. Dalam keseharian Yusuf sering dikenakan baju atau jubah yang mewah oleh ayahnya. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaranya merasa cemburu, merasa iri karena ayahnya lebih menyayangi Yusuf. Itu dapat terlihat dari jubah yang lebih istimewa dari saudara-saudaranya. Di situ menjadi awal bahwa saudara-saudaranya menjadi iri. Rasa iri itu terus bertumbuh dan berkembang manakala Yusuf menceritakan mimpi yang dia alami. Dua mimpi yang lebih membangkitkan rasa iri dari saudara-saudaranya, yaitu mimpi pertama. Dia mengatakan bahwa dia bersama dengan saudaranya memegang berkas gandum, dan dari 12 berkas gandum itu 11 berkas gandum tunduk kepada berkas gandum yang dimiliki oleh Yusuf. Itu mimpi yang pertama. Dan mimpi yang kedua, Yusuf mengatakan bahwa benda-benda yang ada di langit, yang ada di angkasa, yaitu matahari, bulan, dan bintang, sujud dan hormat kepada Yusuf. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kedua mimpi ini menyiratkan bahwa sukses dan bintang bersinar kelak akan dimiliki oleh Yusuf. Oleh sebab itu, dari mimpi ini lebih memicu rasa iri dan dengki dari saudara-saudara Yusuf. Nah, pada saat Yusuf berusia 17 tahun, ketika saudara-saudaranya sedang mengembalakan ternak dan sudah berminggu-minggu tidak kembali, Yakub menyuruh kepada Yusuf agar supaya menyusul kakak-kakaknya, mengecek kakak-kakaknya yang sementara mengembalakan ternak. Dan ketika disinilah awal kakak-kakaknya merencanakan kejahatan. Di sini mereka mulai merencanakan untuk membunuh Yusuf. Namun Ruben sebagai anak yang sulung, dia berusaha meminimalisir rencana dari saudara-saudaranya dengan dia mengarahkan mereka membawa Yusuf untuk dimasukkan ke dalam sumur yang kosong dengan maksud nanti sabantan kalau dorang sunya nak lihat kita mau kasih keluar pada dia semua pergi suruh jauh-jauh. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Ketika Ruben tak hilang mata, dia dan saudara-saudara yang lain langsung mengambil Yusuf dan menjual Yusuf kepada pedagang Ismail untuk dijadikan budak. Dan pada akhirnya mereka mengambil darah hewan, disembelih, dimandikan dengan jubah dari Yusuf, dan orang pulang dikasih tahu pada papa Yakub bahwa Yusuf sudah meninggal, sudah dimangsa oleh hewan buas. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari para pedagang orang Ismail dijual sebagai budak, akhirnya Yusuf sampai di rumah Potifar. Dan tentu orang semua tahu apa yang terjadi di rumah Potifar. Di rumah Potifar juga bukan gampang lagi yang dihadapi oleh Yusuf. Yusuf diperhadapkan dari fitnah istri Potifar yang jatuh hati kepada Yusuf. Tapi karena Yusuf dia takut akan Tuhan, dia tidak menggubris
godaan dari istri Potifar. Akhirnya Potifar sakit hati dan dia menfitnah Yusuf bahwa Yusuf sudah mencoba melecehkannya, dan akhirnya Yusuf berakhir di penjara. Dan di penjara ini, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dia juga bertemu dengan ahli juru minum dan juru makan, dan di situ dia mendapat anugerah dari Tuhan, menerjemahkan mimpi, dan akhirnya itu mimpi itu benar, dan akhirnya sampai ke telinga raja. Dan ketika raja juga bermimpi, dan Yusuf dianugerahkan Tuhan hikmat dan menerjemahkan mimpi, dan pada akhirnya teman-teman tahu, akhirnya Yusuf diangkat menjadi mangku bumi di Mesir oleh raja pada saat itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari perjalanan panjang penderitaan dari Yusuf, pada akhirnya bermuara pada kedudukan dan jabatan yang luar biasa yang boleh diterima oleh Yusuf. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tolong boleh bayangkan anak manja, tolong bayangkan anak manja zaman sekarang, kok tiba-tiba dari dia manja, dari kesayangan, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang budak standar sama dengan binatang. Dia tidak ada undang-undang, dia itu diperlakukan sesuka hati dari tuannya. Dia dipekerjakan kalau partisipasi di masa kelimpahan, semua kelimpahan dikumpulkan, ditabung, dan pada saat mengalami kesulitan, di masa kesulitan mereka menikmati hasil tabungan. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan akhirnya mimpi ini juga yang membawa Yusuf menjadi pejabat di Mesir dan membawa dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Karena ternyata kelaparan bukan cuma di Mesir, tapi juga di Persia, di tempat orang tuanya. Dan akhirnya orang tua dan anak dan kakak beradiknya datang dan bertemu dengan Yusuf. Dan singkat cerita, Yusuf tidak pernah dendam, Yusuf maafkan orang, Yusuf sediakan tempat tinggal di Mesir, dan mereka hidup di Mesir bersama-sama dengan Yusuf. Dan tiba pada pembacaan kita di hari ini, ketika Yakub sudah meninggal, dia punya kakak adik menjadi galau karena mereka takut. Jangan-jangan itu karena orang pepapa so meninggal setelah Yakub telah dikuburkan. Dorang so galau, dorang takut jangan ini Yusuf dia mau dendam, sudah ada orang pepapa. Kung dia mau balas orang kejahatan yang orang so bikin pada dia. Ini di dalam bacaan orang hari ini. Dan akhirnya mereka merencanakan mengutus orang, seakan-akan membawa pesan sebelum ayahnya meninggal bahwa Yusuf harus memaafkan dia ke saudara-saudaranya, seolah-olah itu pesan dari ayahnya, pesan terakhir. Tetapi Yusuf menangis, bahwa Yusuf bilang kalau memang dia dendam sejak pertama kali orang berjumpa, pasti dia sudah membalaskan dendam. Dan setelah utusan itu datang juga dia PKKAD bilang orang rela jadi nganepe budak asal jangan balaskan dendam. Tetapi Yusuf bilang siapa kita reen Tuhan yang menghakimi manusia. Karena Yusuf percaya, artinya Yusuf mau bilang kita kasih yang bukan Tuhan yang menghakimi manusia. Sebab Yusuf percaya bahwa yang berhak menghakimi sesama kita, sekalipun dia berbuat kesalahan kepada kita, bukan orang, tetapi Tuhan. Yusuf mengatakan bahwa memang kamu mereka-rekakan kejahatan bagi saya, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan bagi Allah. Singkat cerita, adalah proses panjang penderitaan dari Yusuf, adalah bagian dari rencana Allah untuk menjadikan Yusuf menjadi berkat, menyelamatkan bangsanya, bangsa pilihan Allah dari kelaparan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari kisah ini kita melihat
bahwa Yusuf sangat sadar bahwa dia bukan Tuhan yang berhak menghakimi manusia, karena Yusuf percaya bahwa yang berhak menghakimi sesama manusia yang bersalah kepada kita adalah cuma Tuhan, bukan kita. Jadi DPIT, kalau orang sudah menghakimi sesama kita, berarti orang sudah mengambil hak Tuhan menjadi hakim atas sesama. Jadi jika di dalam kehidupan kita mulai menghakimi sesama kita, walaupun dia yang telah melakukan kejahatan kepada kita, berarti kita telah menjadi Tuhan atas diri sesama kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kepada cerita saya. Seandainya saya yang berlaku jahat kepada jemaat, dan pada satu waktu saya berjumpa dengan jemaat sama dengan Yusuf. Kita berjumpanya tidak sangka-sangka dengan jemaat Sotabaya kong sukses. Kong kita datang kepada jemaat, kita memohon pertolongan dan kita tak kaget. Oh Tuhan, ternyata orang yang kita jahati sekarang kita mau datang minta tolong kepada jemaat. Kira-kira apakah respon dari jemaat? Seperti yang saya katakan tadi, pasti jika jemaat membalas saya terhadap apa yang telah saya lakukan, membalas kejahatan saya dengan kejahatan, orang nyandak mota kage, orang pikir itu biasa karena dia katut memang ada bikin kejahatan pada dia. Tetapi yang menjadi luar biasa, jika kita bertemu dengan jemaat dan jemaat melupakan kesalahan saya, memaafkan saya dan menolong saya, itu adalah keajaiban. Keajaiban ini adalah sangat sulit kita temukan di dunia saat ini, karena dunia saat ini sangat dipengaruhi dengan individualisme yang sudah tidak lagi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Apalagi sudah saling membutuhkan satu dengan yang lain, apalagi itu orang yang ada bikin kejahatan pada orang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu keajaiban jika begitu cepat orang memaafkan orang yang melakukan kejahatan yang sangat luar biasa kepada kita. Tetapi keajaiban itu yang saat ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat saat ini, sebagai satu persekutuan keluarga, sebagai satu persekutuan jemaat. Tuhan menginginkan keajaiban itu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan jemaat kita, sehingga tidak ada lagi permusuhan, iri hati, dendam yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah jemaat saat ini, di situasi yang sangat sulit saat ini. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita suatu hal yang sudah langka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kapan waktunya? Saat ini firman Tuhan datang menyapa saya dan saudara-saudara lewat kisah Yusuf saat ini, juga mengingatkan kepada kita jangan menghakimi sesama kita. Kadangkala kalau orang juga melihat orang yang sementara dalam keterpurukan, dalam penderitaan, orang pikir, orang langsung bilang, oh itu dia dapat karma. Kasihan ini yang tahu dosa apa, kasihan orang ledeki. Orang langsung menjadi hakim kepada sesama kita. Padahal bisa jadi rangkaian penderitaan yang sementara orang lihat dialami oleh kita atau sesama kita adalah bagian rancangan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, untuk pada
yang membawa berkat seperti perjalanan dari Yusuf. Begitu panjang penderitaannya, tetapi bermuara kepada pemberkatan yang luar biasa dari Tuhan. Dari kisah Yusuf ini, kita juga melihat bahwa Yusuf seseorang yang sotabai, tapi nggak sombong. Dia tetap murah hati, rendah diri, tidak sombong. Yusuf juga menjadi contoh seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang mengedepankan kehendak Tuhan daripada kehendak dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati, itulah karakter unggul, karakter manusia unggul yang boleh dicontohkan dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan ini karakter unggul? Karena karakter ini solangkah akan kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Minggu lalu Allah adalah kasih, dan itu tercermin di dalam karakter Kristus yang penuh kasih. Lewat nats pemimpin Yesus Kristus yang berkorban untuk keselamatan kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karakter Kristus sangat melekat di dalam kehidupan Yusuf. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di era sekarang oleh karena kemajuan ilmu dan teknologi, sekarang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia so boleh dicontohi, bahkan so boleh bikin kecerdasan buatan yang DP nama AI, Artificial Intelligence. Artinya seseorang boleh menciptakan kecerdasan sama seperti yang dimiliki oleh manusia dan diberikan kepada alat-alat tertentu seperti alat-alat elektronik. Jadi itu kecerdasan manusia sekarang so ada tiruan. Tapi yang menariknya harusnya tiruan itu lebih baik daripada yang asli. Tapi yang orang temui sekarang, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terapan AI atau Artificial Intelligence ini, dia bisa melebihi dari manusia. Yang orang boleh lihat pada orang smartphone, dia menggunakan penerapan AI, Artificial Intelligence. Coba orang lihat di situ. Saya kalau mau download pelajaran, kita pernah download, ini contoh, kita lupa. Jadi pas kita mau download ulang, dia kasih ingat. Anda sudah pernah mendownload? Apakah Anda ingin mendownload kembali? Kalau kata kita mau download ulang, kita PHP mau jadi lalu. Dia kasih pilihan ulang, mau download Jo? Nah otomatis kita bilang, oh enggak jadi. Nah ternyata dia lebih gampang ingat daripada kita yang sopang lupa. Bahkan ketika orang belajar online, orang so lupa, orang so sampai di mana pelajaran orang udah belajar, dia kasih ingat. Kita ada evaluasi, dia kasih ingat. Grace, sekarang ini nggak mau bikin kita so lupa. Nah ini sebagai bukti penerapan AI bisa, dia cuma batiru otak manusia, tetapi dia bisa bekerja melebihi kita. Apalagi itu orang kalau sefaktor sepengaruh umur. Nah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi ini sebagai tanda bahwa kehidupan generasi kita saat ini diambang dalam tanda kutip susah terus generasi mau bersaing dengan kecanggihan ilmu dan teknologi kelak. Karena apa? Seringkali kecerdasan manusia so ada tiruan, so ada buatan, bahkan boleh melebihi manusia, apalagi keterampilan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, namun sudah banyak penelitian yang dicoba dilakukan sekarang meneliti karakteristik atau kelakuan. Sampai sekarang nyanda bisa, masih sulit untuk
mau bikin kelakuan, mau tiru tuh kelakuan. Kelakuan yang bagaimana? Karakteristik yang seperti saya katakan tadi, karakteristik unggul, masih susah dan memang sangat sulit. Karena itu karakteristik yang baik, DP bahasa rembokan, kelakuan bagus, lebih jelasnya. Itu susah mau ditiru. Oleh sebab itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk generasi penerus yang akan datang, supaya dorang tidak kalah bersaing di dunia yang semakin canggih dari sekarang. Orang bumikan itu kasih yang adalah karakteristik manusia unggul yang penuh kasih, yang so sulit. Mari orang bumikan di dunia mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, sehingga dunia ini dekat dengan karakter kebaikan. Dan ini kalau so dekat dengan orang pe anak-anak cucu, hari-hari orang lihat anak-anak cucu lihat orang melakukan kebaikan kasih, maka itu juga akan nantinya mewarnai kehidupan dari anak-anak cucu kita, sehingga kelak ketika diprediksikan 25 tahun ke depan, 35 tahun ke depan, dunia so canggih dengan robot, dengan kecerdasan luar biasa. Torang pe anak nyadak kalah bersaing, karena torang pe anak, torang ada bekali dengan harta karakter Kristus yang sepanjang sejarah dunia ini nyada akan pernah ada saingan, tidak akan pernah tersaing, akan terus menjadi generasi yang unggul. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagaimana Yusuf yang sudah menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Maka kita juga sekarang mempunyai tugas menyelamatkan generasi kita dari peradaban moral yang semakin bergeser, sehingga dorang boleh memiliki karakter Kristus yang nantinya akan mampu dan laku bersaing di 25 tahun, 35 tahun ke depan. Dan itu tugas kita. Mulai kapan? Sekarang saatnya. Peliharalah kehidupan kita dengan kasih, sehingga di dalamnya kita tidak akan menendam, kita tidak akan menyimpan amarah, tidak ada iri hati dan dengki, dan kita akan mudah untuk memaafkan. Dan nantinya apa yang orang praktekkan itu akan memberikan side effect kepada semua orang yang ada di sekitar kita, lama-kelamaan akan membumi di dunia kita dan akan menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya akan menjadi budaya kehidupan kita yang penuh kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.